Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimatahu sholihin ila yaumil qiyamah. Sahabat RR channel global dimanapun kita berada, senantiasa dalam bimbingannya, arahan-arahan hidayah dan irsyad Rasulullah. Murajangah mutolangah pada kita masih ada bed wa imun waniyun wa wahidun wahyun qadirun muridun ngalimun bikulli syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imun waniyun wa wahidun wahyun qadirun muridun ngalimun bikulli syai'. Pada sifat Allah yang Yamuhu binafsi yang kelima adalah al-qiyamu binafsi huwa al-istighna'u ngan dzatin yaqumu biha. Allah berdiri sendiri dan Allah tidak membutuhkan yang mendirikan Allah, karena Allah adalah zat. Allah di sini ini berdiri sendiri dan tidak membutuhkan dibantu ataupun didirikan. Keberadaannya yaitu berdiri sendiri. Seperti Allah menciptakan segala sesuatunya pun peran Allah semata, diri sendiri. Allah yang mengerjakan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, dan Allah orang butuh, tidak membutuhkan apa yang dibuat oleh Allah. Demikian juga Allah tidak butuh tempat, karena Allah bukanlah sifat. Kalau sifat butuh tempat, tapi zat, Allah itu zat. Saya contohkan warna merah. Sebelum warna merah itu menempel kepada si apel, itu masih sifat, masih sir, masih sudah ada tapi belum wujud. Setelah ada media, si merah itu nempel ke apel sehingga dikata inilah merah, itu namanya si sifat. Demikian juga penyakit, kalau sudah masuk ke media baru dikata tipes, mah, lambung, asam, sakit gigi, sakit mata, diabetes dan seterusnya. Allah itu berdiri sendiri, Allah tidak butuh tempat, dan Allah tidak menempat. Jelas mukhalafatul hawadis, berbeda sekali dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan apa, berdirinya sendirinya, tidak butuh didirikan oleh siapapun. Seandainya Allah itu dibuat oleh sesuatu, berarti Allah akan mengalami perubahan, karena dibuat. Sesuatu yang dibuat tidak ada mengalami kodim, tidak ada kekelanggengan, kekekalan, maka akan mengalami kerusakan, renov, dan ada perenovasian. Allah mahal kalau Allah itu rusak. Maka berdiri sendiri, mengerjakannya sendiri, tapi pekerjaannya setelah jadi itu tidak membutuhkan, dan Allah itu tidak membutuhkan tempat, dan Allah tidak menempat. Nah, dalam menyebutnya Allah lewat lesan, katakan dikir lesan Allah. Untuk apa lesan Allah? Untuk mengingatkan hati kita supaya Allah itu qiyamuhu binafsih, tidak butuh tempat dan tidak menempat. Allah. Tujuan lesan, tujuan gerakan, cara membantu hati, dan hati yang sudah ada pasti
membenarkan. Maka wajib bagi kaum mukallaf itu meyakinkan, mengiktikadkan Allah berdiri sendiri. Membenarkan kalau Allah zikir lisan mengingatkan pada hati, akidahnya sudah dipegang, lalu zikir nafas Allahu Allah, keluar masuk Allah. Disimpan boleh Allah, Allah, Allah. Lalu zikir kedua untuk melewati step. Kedua, pertama lesan, nafas, hati. Artinya bunyi Allah, Allah, Allah. Dari situ itu sudah membuka kepada kesadaran dan kesadaran. Kesadaran, disitulah rangkaian alam besar dan alam kecil, mulai dipersilahkan adanya alam besar. Apakah ini alam besar? Apakah ini alam kecil? Apakah ini alam besar? Apakah ini alam kecil? Mulainya ada kebersamaan alam kecil dan alam besar. Lalu zikir ruh, maka seluruh badan itu berasa berzikir. Dan di wilayah keempat inilah, di situ mulai kita merasakan tidak memiliki apa-apa, mulai kefanaan. Tapi Allah tidak menempat, tapi tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, kekuatannya masuk kepada sir. Zikir rasa, mulailah merasakan la haula wala quwata illa billah. Kosong. Ada akhfa, terus kofi ke akhfa. 7 lapisan inilah supaya qiyamu binafsihi, tapi Allah tidak membutuhkan tempat keberadaannya, tidak pakai lesan tapi berurutan dari lesan ke nafas, dari nafas ke hati, dari hati ke ruh ke sir, ke akhfa, ke khofi, lalu ke akhfanya. Kosmos, alam besar, kosmos, alam kecil mulailah terbentuk. Itu kedamaian, ora ujar dakwen mulai tertata dalam pelajaran tertulis, baik dalil ataupun hadis. Harus tanpa melalui kayak gini tidak merasakan apa itu surat Al-Ikhlas, hanya bisa dirasakan dengan ketujuh tersebut. Kesadaran tinggi. Kenapa Anda itu kok gelisah? Boleh masuk. Ini ada kesalahpahaman. Contoh, salah paham. Anda ada yang nyuruh? Enggak ada yang nyuruh, tapi ada kata-kata busuk tadi ya, jadi saya kesini. Oh, jadi ada pembusukan. Jadi di mana salah paham maka terbentuklah semuanya kanan. Anggapan kamu kanan adalah apa jadinya? Contohnya kita kata masalah salah sangka ataupun tidak nyambung, kata-kata tidak nyambung. Kalau junjungan kamu ya, yang hebat luar biasa itu. Iya, kan disuruh sujud. Tapi karena tidak nyambung, ya nyambung lah. Sehingga aku lebih apik. Nyambung, nggak nyambung bagaimana? Anda itu sebagai manusia jangan sombong. Manusia itu kamu itu belum apa-apanya, jangan sombong. Nyambung. Ya kalau bisa nyambung, coba kata nyambung itu.
Begini saya jelaskan jelas-jelas. Jadi Anda itu tidak terlalu jumawa. Kamu Pimpinan saya disuruh sujud kepada ciptaan yang lainnya. seharusnya Semesta alam. kalau nyambung itu bertanya, tidak Mengapa? Ini jelaskan. Kalau saya ngomong itu dengarkan dulu. sebab orang nyambung selentak kalimatnya adalah aku lebih baik. Kalau diperintah sujud seharusnya Gini bertanya. dulu. Kok Gini. tidak bertanya, tidak paham, langsung salah sambung. Pimpinan kami dengan si penciptaan itu duluan mana? Pimpinan kami kan. Dengan malaikat dinginan kami kan. Ya kalau itu kita tahu. Ya itu. Makanya maka dari itu sendiri bahwa saya harus menjelaskan ini. Jadi Anda itu nyambung. Antara sujud, Saya harus menjelaskan ini. antara Jadi tadi tidak nyambung. antara diperintah, Barang siapa yang diciptakan dari dulu pertama, maka itu adalah suatu keistimewaan. Mengapa kita harus bersujud kepada yang terakhir? Penciptaan itu sendiri sebagai makhluk yang disayangi. karena Apa kami dulu disayangi? Nyambung, karena kenyambungan itulah kepandaian, itulah kami nyambung bahwa itu bukan untuk disujud kepada kami. Sujud kami kepada penciptaan itu sendiri yang menciptakan kami. Harusnya seperti itu, bukan kepada makhluk itu. Nyambungnya di situ. Berarti itu salahnya pencipta. Itu kan tidak nyambung kan? Nyambung, ini nyambungnya. Berarti pencipta salah. Mengapa kami harus sujud kepada penciptaan yang belakang dari kami, sedangkan kami seharusnya kami sujud kepada yang pencipta. Itu yang menjadi pertama. Jadi tidak seperti itu. Ketidaknyambungannya apa? Kalimatnya untuk bersujud, tapi langsung Kamilah yang paling utama. lah kan tidak nyambung. Nyambung. Bagaimana kami harus sujud kepada ciptaannya? Itu harus nyambung. Kesambungan itu sendiri. Bagaimana kami sujud kepada yang diciptakannya? Mengapa tidak sujud kepada itu? Berarti itu salahnya siapa? Sana. Salahnya siapa? Pimpinan pimpinan kami juga pencipta kami juga. Kami juga merasa diciptakan kok. Sama-sama kok mengapa bersujud kepada sesama yang penciptaan? Itulah. Itu tidak nyambungnya di situ. Kamu yang jangan nyambung, manusia nggak nyambung. Sombong. Sombong itu milik kami. Connect itu Nggak ada konek-konekan. nggak nyambung. Anda ini terlalu jumawa. Ini saya katakan jumawa Anda. Manusia jumawa. Lagi kanda sujud kok kanda aku lebih api. Kan tidak nyambung. Dia nyambung. Ini manusia gak nyambung. Ini manusia yang bodoh, paling bodoh di dunia ini. Lagi kanda di kanda sujud kok kanda pakai dewek. Juga nyambung. Dia nyambung. Sama-sama ciptaan kan. Kon dewek di sama koran nyambung ora Jelas nyambung. lagi budek gitu. Kamu menghina pimpinan kami. Ingat nanti. Kita lihat nanti aja. Siapa yang akan disayang. Kan kalau Sama nyambung ya. Kanda ini kok langsung pamer diri. Oh berarti kan lagi nggak connect, berarti lagi budek. Gitu. Ini manusia memang. Tanya sama iblis. Tidak akan saya tanyakan. Karena itu sudah final. Udah final ya. Jadi kamu kesini juga nggak nyambung. Nyambung. Nyambungnya apa? Saya hanya menjelaskan kepada Anda sebagai Iya. manusia. Jadi tidak jumawa. Itu Loh. intinya seperti itu. Kamu nyambung apa orang kesininya? Nyambung. Nyambungnya apa? Nyambungnya karena ada sesuatu kata-kata busuk itu sendiri yang harus saya menjadikan harum bagi kami. Apa itu? Yaitu kata-kata bahwa pencipta itu tidak bertempat. Itu bertempat. Kalau pencipta itu bertempat, Anda tadi mengatakan juga enggak ini begitu Pencipta saya itu tidak